Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi wassallallahu wa sannahu biqaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang terhormat Seminari Al-Adhan dan Guru Mahat serta saudara sekalian, santri aula dan juga santri barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan para pejuang-pejuang Allah fi sabilillah, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap pencari ilmu adalah berada di jalan Allah sampai dia kembali, sampai pulang, sampai selesai belajarnya nanti. Oleh karenanya mari senantiasa kita perbarui niat kita di dalam belajar Thalabul Ilmi pesantren Al-Qamar Al-Akbar yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat kita dalam belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan senantiasa langgeng, senantiasa terus menerus. Bagaimana berkata Imam Malik, maka lillahi dama wattasala, maka lillahi dama wattasala. Apa saja yang diniatkan karena Allah maka dia akan senantiasa langgeng dan bersambung terus menerus. Kenapa bisa kita tidak lagi mau belajar? Mungkin di awalnya yang belajarnya salah, bukan karena Allah merasa cukup dengan apa yang telah diketahui. Misalnya yang merasa cukup sejatinya adalah apa? Orang yang dengan ilmunya cukup sejatinya adalah orang yang bodoh, yang kurang pengetahuannya. Maka senantiasa ingin belajar. Bagaimana ingin terus belajar? Niatkan belajarnya karena Allah. Wa maka liwajhillahi wa maka liwajhillahi wa maka liwajhillahi fana wa fasola, fana wa fasola. Dan apa saja yang diniatkan karena selain Allah maka dia akan fana, rusak, akan sirna, tidak akan langgeng. Wan fasola terputus, tidak kita sholat, tapi wan fasola. Oleh karena itu pesan beliau apa di akhir perkataan beliau, jadidun nawaya, maka senantiasa perbarui niat. Setiap bangun tidur, buka mata, pasang niat. Ya Allah, saya niat hari ini belajar. Harus. Bahkan dalam sebuah hadis, keimanan saja perlu dipupuk. Dan itu imanaku biqauli la ilaha illallah kama sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya berzikir. Ya, pentingnya berzikir pertama tahlil la ilaha illallah untuk meningkatkan, untuk memperbarui nilai beriman. Jangan diserikan. Kadang-kadang kita mungkin lagi down imannya, perlu berzikir, dikuatkan gitu dengan berzikir tahlil dan sebagainya, beristighfar ya. Begitu juga dengan belajar tadi, maka perlunya niat diperbarui. Semalam dijelaskan oleh Ustaz Munir bahwasanya setiap amal itu tergantung daripada niat. Nah, niat ini tidak di awal saja ketika masuk pesantren dulu, tapi setiap saat, setiap hari, kapan saatnya kita lanjut belajar, pasang niat kembali. Oleh karenanya, kunci setan
Kalau tidak, maka akan timbul rasa malas. Nah, di awal-awal juga kita bahas bahwasanya musuh sejati pelajar adalah malas. Bagaimana cara menghilangkan malas? Ya harus sungguh-sungguh pasangnya kembali. Ingat tujuan akhir ya. Ingat tujuan akhir, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi adalah pesan Imam Malik dalam sebuah makalahnya. Jadi nawailah, senantiasa berbahagia ini. Nah, ini berkaitan juga dengan pelajaran kita pada minggu lalu, bahwasanya pada penjelasan minggu lalu sebagai pencari ilmu adalah di setiap waktu digunakan daya upayanya, terutamanya daya nalarnya untuk senantiasa berpikir, ta'ammul, ya ta'ammul, berangan-angan, berpikir, menganalisis dan sebagainya. Terutamanya pada ilmu-ilmu yang rumit. Walau jamila ta'ammuli, maka hendaklah bagi pencari ilmu itu senantiasa berta'ammul. Bayang bagi qori ilmi ayatuna muta'ammilan fi dalil awqati fi daqail ulumi. Senantiasa dipikirkan, terutama ilmu-ilmu yang rumit, yang sulit. Apa itu? Apa yang sulit? Nahwu ya, sorof ya, matematika, apa lagi? Yang aliyah, balaghah, ya, kimia, bahasa Inggris sulit, ya, bahasa Inggris sulit, MTK, dan sebagainya. Tapi bukan berarti menyepelekan ilmu yang lain. Tetap ya, kalau bagi mencari ilmu Ustaz tidak ada istilahnya ilmu ini gampang, ilmu ini sulit, tidak. Bahkan ada bagi seorang pencari ilmu itu ketika mendengar 1000 kali itu sama dengan perhatiannya ketika mendengar baru pertama kali. Ini ada yang dibahas Ustaz analisnya apa? Diulang-ulang, jadikan. Ya, nah, ciri-ciri orang yang mencari ilmu sejati ketika menjalankan suatu ilmu itu tetap perhatiannya, ya, tetap perhatiannya, tidak menggampangkan, meskipun sudah pernah didengar 1000 kali. Begitu juga dengan pelajaran, ya, tidak ada pelajaran itu yang dibeda-bedakan. Cuma kadang-kadang ada yang merasa sulit di suatu pelajaran karena kemampuannya terbatas. Nah, itu yang harus lebih diprioritaskan, tapi tanpa meremehkan, mengecilkan pelajaran yang lain, ya. Nah, itu adabnya. Oleh karenanya, hendaklah pelajar senantiasa memfokuskan waktunya untuk berpikir, memikirkan ilmu-ilmu yang sulit. Terutamanya juga kata pengarang kita tadi Muhammad Zabdis Malam, sebelum berbicara, sebelum menyampaikan sesuatu. Karena apa? Tujuan berbicara adalah ingin bisa dimengerti, bisa didapat oleh orang yang diajak bicara. Maka harus betul-betul dipikirkan apa yang mau dibicarakan. Contohnya nanti misalkan Ustaz menjadi pendaki, pendakwah, tentang apa pembahasannya harus betul-betul dikaji, harus betul-betul mencari referensi yang banyak. Dipasang niatnya yang betul tadi, bahwasanya niatnya ingin berdakwah, ingin menyampaikan syariat ajaran Allah, dan juga dikaji banyak ilmu referensinya. Agar apa? Yaitu seperti anak panah, malah kasar, ya, seperti anak panah. Anak panah itu kalau ingin sampai di target pasti bentuknya lurus. Mata anak panah adalah anak panah itu. Ya, kalau bengkok-bengkok anak panahnya tak sampai
berpesan kepadamu tentang susunan kalam itu ada 5. Perhatikan 5 ini. Kalau mau berbicara, mau menyampaikan sesuatu, dilihat apa 5 ini. Jikalau kamu kepada orang yang berpesan yang sayang padamu ini mau taat. Kalau mau diamalkan ya silakan. Ya, kalau memang betul-betul taat. Kata pembahasan syairnya. Apa itu? La tawalan sabab al-kalami wa waqtahu. Jangan kamu lupakan yang pertama sabab kalam. Apa sebabnya kalau mau berbicara? Kalau nggak ada sebab jangan banyak bicara. Jadi tidak bicara jangan bicara, diam dulu. Dengarkan. Diciptakan 2 telinga agar lebih banyak mendengar. Mulutnya satu. Ya, jangan banyak bicara. Kalau tak bisa bicara. Nah, sebab bicara diperhatikan. Makanya semalam disampaikan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam itu ternyata sunnah. Diam itu sunnah. Kapan? Ya, kalau nggak bisa bicara bagus. Kalau nggak ada fungsinya bicara, diam saja. Ya, asuntuhu umum asubutu salah masuk dan dia. Ya. Jadi kalau memang perlu bicara, nah, sebabnya bicara, sebab silakan bicara. Bahwa tahu waktunya. Nah, tadi ya, jika bicara memang ada kesempatan memang untuk bicara silakan. Tidak setiap saat. Nah, gitu ya. Waktu yang cocok untuk dia berbicara. Wal kaifa wal kam al makana jami'an. Wal kaifa cara berbicaranya diatur yang bagus, yang tidak menyinggung perasaan orang, ya, yang bisa diterima oleh halayak. Itu caranya bagaimana belajar. Ya, bicara yang bagus, retorikanya dan bagaimana bahasanya dan sebagainya. Mantik balawanya dan sebagainya ya. Welcome kadarnya. Diminta bicara 2 menit. Nah, saat ini berapa menit saat ini? Sampai ada 2 menit. Ya, 10 menit lagi, 9 menit. Ya, kadarnya. Makan tempat. Nah, forumnya ini bahasa apa? Kalau kita sekarang pengajian bahasa ilmu. Ya, kalau yang lain-lain waktu sama kawan bahas misalkan berita ya bahas berita. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis yang dalam kitab Tufatul Al-Baik itu malam ada hadis yang terbaik itu yang tidak baca itu sama ini sama Ustaz kami. Rasulullah itu ketika sahabat membahas tentang makanan, ya Rasulullah bahasanya tentang makanan. Kalau tentang dunia, ya tentang dunia. Tentang akhir, tentang akhirat. Kondisional. Ya, kondisional. Jadi disesuaikan. Jami'an keseluruhannya. Jadi 5 itu faktor tentang berbicara. Agar berbicara ini bisa tepat sasaran. Ya, jadi diciptakan 1 mulut, 2 dari telinga. Makanya di antara ciri-ciri Allah Ta'ala itu, insya Allah dalam soal hasil kita, Fabasyir ibad, siapa? Dikatakan oleh Allah itu Fabasyir ibad. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ibadi harusnya ada yang terkali tapi di hadap dibuang. Fabasyir ibadi kalau harusnya di situ ibad. Wow. Alladzina yastami'una al-qawla wa yastabi'una ahsana. Di antara yang diakui oleh Allah sebagai hamba itu adalah orang-orang yang mau berusaha mendengarkan perkataan yang baik, nasihat, ya pengajian, majelis taklim, ya. Setelah didengar dicari mana yang paling baik, fayattabi'una ahsana. Baru kemudian ikut yang paling baik. Adanya tadi itu yang mau mendengar yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Ya, tidak ada yang berbicara, tidak. Saya banyak bicara, tidak. Tapi fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Jadi setelah bertelinga untuk mendengar, ya, kapan perlu untuk bicara ada sebabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajiannya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yakuna ataunya ke ayakuna semalam ya. Wa yakuna muta'am
malah kita sudah membahas berpikir tentang makhluk, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fihi awal sallallahu alaihi wasallam. Berpikirlah kamu tentang sifat Allah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Kenapa? Dalam hadisnya dilanjutkan keterangannya, fa'innakum la taqdiru qadra. Fa'innakum la taqdiru qadra. Karena kamu tak akan mampu memikirkan Allah. Ya. Bisa-bisa nanti salah persepsi, salah apa namanya? Salah nalar, ya. Malah menjadi salah. Makanya ada aliran mudajjal sima, menyerupakan Allah dengan jisim. Ya dulu Allah ini, berarti Allah punya tangan, katanya. Dianggapnya Allah itu punya tangan. Nah, itu salah. Kenapa? Karena yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan adalah Allah. Nanti jangan sebelum nanti salah aliran. Ya mudajjal sima. Atau yang tak mau berpikir sama sekali, makhluknya itu tak dipikirkan, ya jangan juga. Nanti jadinya apa? Jabariyah. Semua ini atas kehendak Allah. Gak usah lagi dibahas, gak usah lagi dipikir. Gak boleh juga. Ya, gak boleh. Jadi harus tengah-tengah. Ya wasatiyah, ahlussunnah wal jamaah. Pikirkan, tapi tentang makhluk Allah itu akan mengantarkan kepada mengenal Allah. Tapi jangan pikirkan Allahnya. Allah cukup diingat, dipikirkan. Ya, dipikirkan, diingat. Qul huwallahu ahad. Bahkan zikir sahabat Bilal itu ahad itu kan, ketika disiksa Abu itu ditimpa batu besar, ahad ingat Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan asmaul husna, zikir. Gitu ya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, jadi kalau tentang alam dipikirkan. Ya, dipikirkan. Dia mau qu'udan wa ala junubi. Boleh dipikirkan. Alladzina yadhkuruna Allah, ya alladzina yadhkuruna Allah. Apa ayatnya tadi? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surah Al-Imran. Jadi ingat Allah kepada makhluk yang difikirkan. Nah, selain memfikirkan itu harus mustafidan. Syarat keduanya atau kriteria keduanya seorang pencari ilmu di samping mau berpikir senantiasa setiap waktu mustafidan, mengambil faedah, mengambil manfaat. Fi jamil awqati wal ahwali, di seluruh waktu dan keadaan. Min jamil ashkhasi, dari seluruh orang, siapapun, jumpa siapapun, ingin mengambil faedah dari orang tersebut, merasa perlu mendapat faedah, mendapat manfaat dari orang tersebut. Semuanya, tidak hanya pada orang yang lebih tua, orang yang lebih alim, orang yang lebih mahir, tidak, siapapun. Bahkan mohon maaf ya, bahkan mungkin kepada non muslim, mungkin tidak dalam faedah akhirat, tidak faedah agama, tapi apa faedah dunia. Begitu ya, karena kita ini hidup di alam dunia, perlu ilmu dunia juga, maka tetap kita mengambil faedah ya. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan wali, menjadikan teman akrab, menjadikan karim, khalil, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar muamalah, interaksi sosial, silakan, tak apa-apa. Pasti ada di situ hubungan interaksi yang saling memanfaatkan, simbiosis, mutualis, ismo, tak apa-apa. Nah, kita pun nanti bisa bagaimana cara orang itu berpikir, bagaimana cara itu berdagang, tidak tertinggal, ya, tidak tertinggal. Bahkan kalau tidak salah itu setelah baca ada sebuah hadis, Rasul itu menganjurkan kita mempelajari bahasa orang-orang asing. Ketika kita bisa mempelajari bahasa orang itu, bisa berbahasa orang itu, maka kita akan paham dengan karakter orang itu, dengan keilmuan orang itu. Nah, begitu. Ya, tidak dibatasi hanya fokus pada agama,
silakan, asalkan tidak meninggalkan syariat, tidak menyepelekan, tidak menduakan dan sebagainya. Tetap, makanya kita di sini alhamdulillah Ustaz, di samping pelajaran agama ada pelajaran umum, ya. Diikuti dua-duanya, ya. Min wajhi nazar, ila qaulihi wabi'an wa syarifan. Dan pandang dulu kata pesara kita. Siapapun yang dijumpai setiap orang, meskipun dia itu orang yang istilahnya wabi'an rendah, wa syarifan mulia, sohiron wa kabiron, dakar wa unsa, semuanya diambil faedah. Mau kecil, mau besar, mau laki-laki, mau perempuan. Nah ini ciri khas seorang pelajar, seorang santri. Mau mengambil faedah, manfaat kepada siapa saja orang yang dijumpai. Nah, makanya makolanya undur makola wala tandur mankola. Itu ada istilahnya, ya. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau benar ya diambil. Sering disampaikan juga oleh Ustaz Muhyiddin, khudil hikmah walau min duri tujaya. Ya, maksudnya kalau tidak salah, ambil hikmah meskipun dari, mohon maaf ya, lompatan ayat berzina. Ya, ambil hikmah. Apa hikmah dari lompatan ayat berzina? Kalau mau bertelur itu ini ya. Oh berarti apa? Kalau mau mengeluarkan sesuatu harus ada usaha, menghasilkan sesuatu harus ada usaha. Kalau tak gerak-gerak kata ayatnya itu, ya nggak keluar telurnya, tetap tidak ada. Nah, kalau mau menghasilkan sesuatu harus usaha, harus gerak, ya harus gerak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah di sini disertakan hadis oleh pengarang kitab, al-hikmatu gholatul mu'min. Hikmah, pelajaran, sesuatu yang bermanfaat itu adalah barang hilangnya orang beriman. Semua yang bermanfaat, semua yang bisa diambil pelajaran itu adalah barang hilangnya orang beriman. Tidak hanya tentang agama, tentang dunia juga, ya, ilmu dunia, ilmu alam, ilmu sosial, semuanya yang bermanfaat, pokoknya hikmah. Dholatul mu'min, ilmu apapun, ya, asalkan yang baik. Jangan pula ilmu hitam, nggak boleh, ya. Semalam di awal-awal sudah kita bahas ilmu-ilmu yang haram, diantaranya ilmu sihir, ilmu nujum, meramal-ramal, nggak boleh. Yang bagus, ilmu hal, ilmu yang wajib diketahui, ilmu sholat, ya, ilmu bermuamalah, berdagang, biar tidak terjerumus pada riba dan sebagainya. Kemudian ilmu yang Jawa yang harus dipelajari seperti matematika, seperti kedokteran, itu boleh ambil hikmah semuanya. Karena al-hikmah dholatul mu'min. Aynama wajadaha akhodaha. Dimanapun mukmin ini menemukannya, maka dia mengambilnya, ambil dimanapun, ya. Meskipun di Amerika sana ataupun di Australia, di negara-negara yang basicnya non-muslim, ya, notabene non-muslim, tidak apa-apa kalau memang ada hikmah di sana, ambil, diambil, dipelajari, apa yang bermanfaat diambil. Wakila hukma soha wadah makadao. Ambil sesuatu yang bersih, ambil sesuatu yang baik, dan tinggalkan sesuatu yang keruh, sesuatu yang tak baik. Nah, gitu ya. Jadi lihat kepada orang itu apa yang disampaikan tadi. Ya. Kalau baik ambil, kalau tak baik ya sudah, jangan diambil, gitu saja. Gak usah juga kita benci, gak apa-apa kita benci kepada orangnya, tidak, jangan. Ya, gak usah dibenci orangnya. Ya, ambil saja pelajaran dari orangnya yang baik, yang gak baik ya udah, gak usah diambil. Nah, begitu saja, simple kan? Jumpa sama siapapun ini diterapkan. Maka di antara melatih hati itu anak Ustaz kata Imam Al-Ghazali, biar tidak ada sifat sombong ketika melihat anak kecil, anggap oh ini masih muda, masih dosa
jumpa sama orang tua, oh ini orang sudah berumur, ibadahnya banyak, saya belum itu. Nah, ya, jumpa sama sebaya, oh barangkali kawan ini sudah banyak ilmunya, saya belum ambil. Jadi anggap semua itu lebih baik daripada kita. Dan ketika ada yang baik diambil, ketika ada yang baik diambil, ya. Nah, di sini ada sebuah kisah disampaikan oleh pengarang kitabnya Imam Az-Zarnuji. Wasami Syaikhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashaniyah yaqulu. Ada seorang imam syekh yang bernama Imam Fakhruddin Al-Kashani. Beliau pernah bercerita, karena jariyatu Abi Yusuf rahimahullah ta'ala amanatan, bahwasanya ada seorang jariyah itu bisa dijadikan budak perempuan, ya, budak perempuan Imam Abu Yusuf, dikenal amanah, terpercaya, ya, terpercaya, atau ya jariyah itu jariyah, atau anak muda, ya, atau pemudi, ya, pemudi, ya. Sama sih. Kalau abdul itu kebalikannya amatun. Abdul itu budak laki-laki dewasa, kalau amatun budak perempuan dewasa. Kalau budak itu biasanya diartikan ya budak, tapi bisa juga pembantu, ya, pembantu lebih pasnya pembantu. Nah, jariyah ini pembantu perempuan yang masih muda. Kalau budak pembantu laki-laki yang masih muda. Maka sahabat Anas itu disebut bulam Rasul, pembantu laki-laki mudanya Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu beliau diberikan kepada Rasulullah oleh ibunya itu ketika umur 10 tahun di kota Madinah. Ikut Rasul 10 tahun karena Rasulullah di Madinah selama 10 tahun sampai umur 20 tahun, ya. Jadi jariyah ini pembantu perempuan, ya, pembantu perempuan mudanya Imam Abu Yusuf, terkenal amanah, terpercaya, ya. Indah Muhammadin, waktu itu berjumpa dengan namanya Imam Muhammad. Faqala, lalu Imam Muhammad ini bertanya kepada si pembantu perempuan tadi, hal tahfadina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Wahai jariyahnya Imam Abu Yusuf, apakah ada yang kamu hafal di waktu ini? Ada yang kamu ketahui, ada yang kamu hafal di waktu ini dari tuanmu Syekh Abu Yusuf tentang fikih, apapun itu, sampaikan padaku. Nah, gitu. Ya, sampaikan padaku. Apapun itu sampaikan padaku. Ada tidak materi pembelajaran tentang fikih yang kamu ketahui dari tuanmu Imam Abu Yusuf tentang fikih? Sampaikan padaku. Nah, karena terkenal amanah, terpercaya, yang disampaikan ini pasti betul. Nah, gitu, ya. Kemudian si jariyah ini berkata, tidak ada yang imam, saya tidak ada yang hafal, saya tidak ada yang tahu tentang fikih, katanya. Illa annahu kana yukarriru, kecuali yang saya tahu Imam Abu Yusuf ini senantiasa mengulang-ulang pelajarannya. Kalau saya nggak tahu materinya, nggak tahu teorinya, tapi kalau kebiasaan Imam Abu Yusuf saya tahu. Apa itu? Yukarriru, mengulangi pelajaran. Dia itu senantiasa mengulangi pelajaran terus. Nah, kemudian wa yaqulu sahmud dauri sahibun. Dan kemudian beliau itu suatu ketika mengucapkan, ada yang disampaikan, sahmud dauri sahibun, satu bagian dari masalah waris, ya, dauri masalah waris, nanti di kelas aja ada satu bagian di masalah waris itu harus digugurkan. Kalau tidak mau daur itu artinya muter terus masalahnya, nggak selesai. Dibagi waris ini dapatnya sekian, harus dibagi lagi, dapatnya sekian, harus dibagi lagi, terus muter nggak selesai. Ini permasalahan nanti di mawaris. Nah, di kelas aja nanti dibahas, ya. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi hal daur ini, ya, ada berapa yang namanya daur dalam ilmu tauhid, ada, ya, dalam ilmu tauhid atau akidah
ketika dibagi warisnya harus dibagi lagi, ketika dibagi harus dapat dibagi lagi terus betul. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini harus ada satu bagian yang digugurkan, direlakan, nggak mau udah ini gugur satu, barulah nanti dapat solusi. Nah, kemudian fahafidho dalika minha, maka Imam Muhammad tadi menghafal atau mengetahui dari si jariyah ini. Nah, si pembantu perempuan ini, si pembantu perempuan ini nggak tahu permasalahan tentang ini, tentang sahmud dauri sakitun ini nggak tahu, ini tentang apa nggak tahu ya, karena memang belum, bukan basicnya pembelajaran ilmu fikih tadi kata beliau. Padahal itu tentang ilmu fikih. Ucapan Tuhannya Imam Abu Yusuf ini ternyata ilmu dasar yang sangat besar, ya, ilmu solusi yang sangat besar. Tapi karena kejadian ini ya bukan seorang orang yang menggeluti ilmu, mendalami ilmu, ya perkataan biasa. Ketemu sama Imam Muhammad, disampaikan apa yang pernah didengar oleh dia dari tuannya Imam Abu Yusuf. Oh, ini ilmu besar ini, ya saya belum tahu. Diambillah ilmu itu dari pembantunya, ya, sahmud dauri itu satu bagian dari permasalahan waris yang nggak ada ujung hentinya harus digugurkan, ya, direlakan, ya, anggap nggak ada, ya. Nah, begitu juga dalam kitab syarahnya dicontohkan cerita yang serupa, ya, yang dialami oleh Imam Abu Hanifah, sama ceritanya tentang itu juga, tentang masalah waris yang berputar-putar. Nah, contohnya apa dalam kisahnya itu diawali di sini pengarang kitab syarahnya menyampaikan bahwasanya suatu ketika saat Imam Abu Hanifah ini pergi haji, jadi beliau ini adalah ustaz dikenal di antara para ulama yang hampir tiap tahun itu haji, bahkan sampai 55 kali. Beliau berumur kurang lebih 68 tahun, lahir umur 82 Hijriah, meninggal umur 100 tahun 150 Hijriah. Itu Imam Abu Hanifah. Kurang lebih kalau dihitung umur beliau 68. Dari 68 tahun umur beliau itu beliau haji 55 kali. 68 dikurangi 55 berapa itu? 13. 55 dikurangi 68 dikurangi 55. 13 ya. 8 kurangi 5 berapa? 3. Ya, 6 kurangi 5 berapa? 1. Berarti 13 tahun. Ya, dari umur 13 tahun beliau sudah haji. Di mana kota beliau? Dari kota Irak. Apa? Negara Irak. Ya, negara Irak, kota Kufah. Kelahiran beliau di kota Kufah. Tiap tahun pergi haji selama 55 tahun, 55 kali haji. Nah, suatu ketika beliau tinggalkan kota Kufah dalam sebuah momen haji, terjadi permasalahan ini, permasalahan dahulu ini, waris yang gak ada kunjung titik temunya. Ya, permasalahannya begini contohnya, yang dimana itu dibahas oleh khalayak ramai penduduk kota Kufah waktu itu. Seumpama ada orang sakit menghadiahkan seorang budak kepada orang sakit yang lain, sama-sama sakit ini kan, sahabat lah, besti gitu katakan, karib. Udah tahu ini ya, udah sebentar lagi lah waktu ini ya, udah mau datang malaikat Israfil itu, udahlah aku kasihlah hadiah untuk sahabatku, dikasihlah budak. Dulu zaman dulu ya masih ada budak, istilahnya begitulah. Nah, kemudian ternyata yang bestinya ini yang sakit, apa yang dikasih ini sakit juga, sama-sama sakit. Nah, akhirnya apa? Diberikan lagi, ya, diberikan lagi kepada bestinya lagi dan diberikan. Nah, anak ustaz di dalam pemberian ini itu kalau di hukum fikih sudah menambah kadar harta, sudah menambah kadar harta. Nanti dibahas tentang wasiat, sudah menambah 1/3 harta. Nah, ini kalau dibahas panjang nanti
ya, mungkin ke lain kesempatan atau bisa nanti dijelaskan oleh Ustaz Faroidnya saja, ya Ustaz Faroidnya ya, karena ini kan kebanyakan masih di kelas sanawiyah, kelas hadiahnya masih di kelas 4. Nanti insya Allah suatu ketika jumpa permasalahan daur ini di dalam Bab Faroid, insya Allah jumpa cerita ini, jumpa permasalahan semisal ini ya. Nah, intinya begitu. Karena ini nanti kalau dirumuskan harus sepertiga, dibagi lagi sepertiga, maka akan terus muter, diambil sepertiga dari sepertiga lah, baru nanti ketemu bagian 9. Intinya begitulah. Karena kalau Faroid ini harus dijelaskan pakai papan, ya, pakai papan gitu. Ustaz bukan berarti paham maksimal tentang Faroid, tidak, tapi setelah membaca tadi tergambarkanlah permasalahannya dan juga dulu pernah memang dipelajari di pesantren ya. Jadi ketemulah bagian 9. Nah, 9 ini biar bisa titik temunya pas, digugurkan 1 jadi 8 ya, jadi 8. Itulah tadi yang dimaksud dengan sahmud dauri sakitun. Bagian 1 dari masalah yang terus-menerus berputar itu harus digugurkan, mau nggak mau, biar nanti bisa dibagi. Nah, dibagi antara ahli waris, orang yang memberikan pertama sama orang yang diberi. Karena orang yang diberi ini tadi juga memberikan juga balik kepada orang yang diberi, yang memberi pertama tadi. Nah, begitu ya. Maksudnya bagaimana? Karena yang pertama ini diberi yang pertama ini kan punya juga. Dia sebenarnya memberikan kepada orang kedua. Ini kan sudah punya sepertiga harta yang diberikan. Nah, sepertiga harta yang diberikan kepada orang kedua. Orang kedua memberikan balik kepada orang yang memberi pertama. Kamu jadi bingung. Nah, jadi dia pun punya harta sepertiga yang diberikan kepada orang yang memberi pertama. Berarti orang yang pertama ini kan 2 kali punya sepertiga. 2 kali punya sepertiga. Nah, gitu kan. Sedangkan orang yang kedua yang diberi itu hanya punya 1 kali sepertiga. Karena jumlahnya ini 9, maka harus ditentukan 1 yang gugur, yaitu bagian dari orang yang diberi. Ya, orang yang diberi jadinya cuma dapat 2. Nah, yang memberi yang pertama ahli warisnya, karena sudah meninggal ya, ahli warisnya ini dapat 6. Nah, gitu. Nah, ini bisa nanti dipelajari di pelajaran Faroid kelas hadiah. Maksudnya dikisahkan ini karena permasalahan ini itu marah di kota Kufah waktu itu ya. Ketika beliau pulang dari haji, sampailah berita ini kepada beliau. Permasalahan yang rumit ini, yang buat ilmu kota Kufah ini kok selesai masalah ini ya. Dicarikan solusinya dari hadis, dari riwayat, ya, dipikirkan betul-betul sudah. Tiba jumpa Imam Abu Hanifah selesai. Kalau bahasanya almarhum Gus Dur itu aja kok repot. Itu aja kok repot. Udah, buat aja begini kata beliau. Itu as-sahma ad-dairo tasih hal mas'alah. Gugurkan 1 bagian dari yang berputar tadi, maka tasih hal mas'alah. Selesai masalah itu. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya beliau faqala rahimahullahu taala min ghairi riwayatin wala fikri. Sampai permasalahan itu kepada beliau ya didengar sekali tanpa ada perlu buka buku hadis riwayat ya, tidak perlu pakai analisis lagi, bahkan wala fikro, tak pakai pikir lagi. Saking cerdasnya beliau. Ya, saking cerdasnya beliau termasuk imam mandal bahkan yang pertama. Ya, sudah asqitus sahman dairo tasih al masalah. Nah, gugurkan saja 1 bagian yang berputar tadi, selesai masalah itu. Tinggal nanti kalian bagi yang 6 untuk yang ahli waris orang sakit pertama, karena dia pemilik asli.
Yang dua kasihkan sama yang diberi, karena dia hanya diberi, itulah yang diluhurkan satu tadi. Harusnya juga dapat tiga, tapi karena dia nggak muter-muter terus, ya. Karena kalau sudah dapat sepertiga harta, maka harus dipikirkan lagi para apa namanya pewarisnya, muter lagi, muter lagi. Kalau sudah dapat dua, ya udah selesai, nggak ada lagi yang perlu dipikirkan, selesai masalah. Jadi begitu. Kadang-kadang begini kesimpulannya, setiap solusi yang rumit itu kadang-kadang bisa terpecahkan tidak sengaja. Ya, ambillah segala sesuatu yang itu adalah hikmah. Itu maksudnya ya. Jangan pandang dulu, itu kan Imam Abu Hanifah Ustaz, orang yang memang alim. Tidak, ini contoh saja. Dan itu balikannya kan oleh Jahiyah, oleh pembantu Imam Abu Yusuf. Beliau nggak tahu bahwasanya yang disampaikan tuannya Imam Abu Yusuf, ya, apa tadi, sahmun dauri sakitun, satu bagian permasalahan yang berputar itu harus digugur. Beliau nggak tahu, pembantunya nggak tahu kalau itu ilmu dasar. Tapi ketemu Imam Muhammad, oh ini ilmu dasar, ini penting dalam dalam permasalahan waris, masalah yang berputar-putar harus digugurkan satu bagian dan selesai. Nah begitu ya. Jadi banyak yang seperti itu kalau bisa-misalkan. Ada juga tentang tauhid, kisah tentang Imam Zamakhsyari. Ya, Imam Zamakhsyari terkenal dengan ahli tauhid, ahli ilmu kalam, ya, punya hujjah bahkan sampai ratusan tentang menjelaskan keimanan keesaan Allah. Nah, jumpa sama orang biasa-biasa, orang Badui, ya, orang Arab, orang Ajam, orang pedalaman, orang Badui lah istilahnya. Ya, kenapa saya kamu mau menjelaskan keimanan ketauhidan tentang Allah kok banyak kali dalilnya? Saya gampang saja katanya. Semua yang ada di muka bumi ini itulah dalil keesaan Allah Tuhan. Karena apa? Adanya makhluk pasti adanya kita selesai. Mambut Imam Zamakhsyari. Oh ya juga ya, betul juga itu. Apa yang susah-susah jadi dalam hadis, ya kan? Dalam Al-Quran. Kadang-kadang perlu kita iman atau ilmu-ilmu yang semisal ini, yang sejatinya simpel, ya, sejatinya mudah. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang mau mempersulit, memperumit, atau barangkali nggak tahu kita sebenarnya itu adalah berharga, tapi kita tidak mau mengambilnya. Gitu ya. Jadi intinya semua yang kita jumpai yang Ustaz, ambil manfaat darinya. Setiap orang ambil manfaat darinya. Jangan menganggap diri kita lebih baik. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir juga begitu. Ya, semalam ini cerita dulu ya, ceritanya kan cerita semuanya kan. Semalam dikaji dalam sebuah majelis di Kota Medan, majelis jihad, ada yang bertanya kepada pematerinya yaitu Dr. Ustaz Muhammad Arifin Jahari. Ustaz, kalau memang Nabi Musa itu belajar kepada Nabi Khidir, apakah berarti Nabi Musa itu tingkatannya lebih rendah dari Nabi Khidir? Toh Nabi Musa itu kan Rasul, bahkan dapat keistimewaan kalimullah, Nabi dan Rasul yang bisa berbicara, bisa berdialog langsung dengan Allah. Kok perlu lagi belajar kepada Nabi Khidir? Kan gitu kisahnya kan, belajar kepada Nabi Khidir. Nah, kemana itu Ustaz? Dijawab oleh beliau bahwasanya yang pertama mengutip daripada penjelasan tafsir ayatnya dari kitab Mafatihul Ghaib tafsir Kabir Imam Fakhr Razi, bahwasanya dalam dialog di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu disampaikan oleh Nabi Khidir bahwasanya wahai Nabi Musa, sejatinya saya mengetahui apa yang belum kamu ketahui, dan kamu mengetahui apa yang belum saya ketahui. Dalam artian punya keistimewaan masing-masing. Maka yang ingin kamu pelajari dari saya itu adalah sesuatu yang belum kamu ketahui. Jikalau kamu memang mau ingin belajar dengan saya, maka syaratnya jangan tanya apapun, kan gitu kan? Sampai saya nanti akan menjelaskannya. Jangan tanya apa
sampai saya yang menjelaskannya. Nah itu dalam dialog awal Nabi Khidir Nabi Musa alaihi salam. Tapi pada kenyataannya sesuai dengan di dalam Al-Quran, ketika ada kejadian Nabi Musa bertanya, padahal sudah disampaikan, apa yang saya ketahui itu belum kamu ketahui, maka jangan kamu tanyakan nanti apa yang saya lakukan, karena yang saya lakukan ini sesuai yang saya ketahui. Sampai kapan? Sampai nanti saya sendiri yang menyampaikannya kepada kamu. Nah, jangan ditanya, jangan bicara, jangan ditanya. Tapi setelah 3 kali, karena ditanya setiap kejadian ditanya, akhirnya sudah selesai perjalanan, selesai hubungan guru murid, akhirnya dijelaskan. Nah, tingkatannya Nabi Musa al-Musa itu adalah tingkatan Rasul. Rasul ini menjaga dhawahirul syariat, menjaga hukum-hukum dhahir syariat. Kenapa? Karena berhubungan dengan umat, kan misalnya itu kan diantaranya adalah membunuh apa? Pemuda, anak yang belum punya dosa dibunuh oleh Nabi Khidir, kan gitu kan janggal itu di dalam syariat. Ya, Nabi Musa tidak tahu bahwasanya Allah yang menyuruh Nabi Khidir. Nabi Khidir Nabi itu tidak ada kaitannya dengan umat. Beliau hanya tahunya kalau diperintah Allah laksanakan, meskipun nampak syariatnya adalah maksiat, adalah dosa. Tapi Nabi Khidir Nabi, perintah Allah jalankan. Nah, begitu ya. Jadi oleh karenanya kata Dr. Muhammad Al-Hidayat itu tidak semuanya yang mengajar itu lebih mulia daripada yang diajar. Di antara kalian ini mungkin ada yang hafal 30 juz, Ustaz hafal. Ada yang 15 juz, Ustaz hafal 15 juz, nah begitu. Tapi apapun yang baik, ya, jikalau memang ada dari Ustaz yang baik, ya nggak ada salahnya diambil. Begitu juga nanti ketika mungkin kalian ada yang disampaikan, ya Ustaz ambil. Nah, kenapa? Khudh ma shofa wada' ma kadhaba. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Nah, begitu ya. Jadi bukan karena satunya jadi guru baru dikenal, tidak. Karena satunya jadi guru pastinya lebih mulia, lebih alim, tidak. Ya, barangkali ada juga yang dari kalian itu mungkin lebih alim dari Ustaz. Bahkan dari hafalan Al-Qur'annya lebih banyak. Suatu ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, mungkin justru kalian yang nantinya bisa memecahkan masalah itu. Misalkan ada kamar terkunci gemboknya, atau kuncinya hilang gembok, Ustaz nggak tahu caranya. Tapi kalian pernah mencoba-coba berhasil, Ustaz ini Ustaz caranya, ya sudah praktekkan, jangan nanti kau ini masih kodi apa ya kau ini tahu semua, itu nggak boleh ya. Coba dulu kalau yang betul berhasil, alhamdulillah, gitu ya. Itu dari ya. Bisa begitu kalau tidak sombong, maka harus melatih diri tidak sombong, biar bisa mengambil segala sesuatu yang manfaat dari siapa saja. Ini pengajian kita, bagaimana dengan kisah-kisah yang telah disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya.